Hai para pecinta ikan hias, jumpa kembali dengan saya di sini. Kali ini kita membahas mengenai jenis ikan hias air tawar yang dipercaya membawa keberuntungan. Pertama, ikan koi. Koi atau secara spesifiknya koi berasal dari bahasa Jepang yang berarti ikan karper yang bersulam emas atau perak. Di Jepang, koi menjadi semacam simbol cinta dan persahabatan. Ini karena koi merupakan pembuatan untuk kata lain yang bermakna kasih sayang atau cinta. Ikan koi ini merupakan sejenis ikan yang termasuk carp amur. Nama ilmiahnya Cyprinus rubropus yang mempunyai ornamen yang sangat indah dan jinak. Seringkali ikan ini dianggap varian dari ikan emas, padahal secara genetik berbeda, keduanya memang berbeda. Koi biasanya dipelihara sebagai hiasan dengan tujuan keindahan dan keberuntungan dalam rumah dan di luar rumah atau kolam koi, taman air. Karena ikan koi dipercaya membawa keberuntungan, sebab ikan koi ini berkeramba dengan ikan emas. Karena itu di Indonesia memang banyak orang menyebut ikan emas koi. Jenis ini koi dibedakan tergantung dari warnanya, polanya, dan ukurannya. Beberapa unsur warna adalah putih, hitam, merah, kuning, dan krem. Jenis koi paling dikenal yaitu Gusanke yang terdiri dari Kohaku, Taiso, Sanchoku, dan Showa Sanchoku. Kedua, ikan arwana. Ikan arwana ini melambangkan keberuntungan dan dianggap memiliki kekuatan besar dalam wis suwi. Arwana melambangkan kesehatan, kemakmuran, dan kegembiraan serta kekuasaan dan harta. Arwana juga dipercaya dapat mengusir kesialan dan makhluk jahat. Tempat berjajakan wis suwi adalah sebelah utara, timur, atau tenggara rumah. Arwana Asia ini adalah spesies sungai-sungai di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Nah, ada 4 varietas warna yang terdapat di lokasi. Pertama, hijau ditemukan di Indonesia, Vietnam, Burma, Thailand, dan Indonesia. Kedua, emas dengan ekor merah ditemukan di Indonesia. Dan terakhir, nomor 3, merah ditemukan Indonesia. Nah, arwana Asia ini terdaftar dalam spesies langka yang berstatus terancam punah oleh IUCN tahun 2004. Jumlah spesies ini dikarenakan seringnya diperdagangkan karena nilainya sangat tinggi sebagai ikan akuarium. Pengikut wis suwi dapat membayar harga yang mahal untuk 2 ekor ikan ini. Arwana merupakan bertulang air tawar dari keluarga Asteoglosidae, juga dikenal sebagai Bonitomuis.
arwana sebenarnya termasuk jenis ikan purba yang hingga kini belum punah. Banyak nama yang melekat padanya, di antaranya ikan selo, ikan kayangan, ikan kali kasih, dan ikan gelasa. Habitatnya, ikan arwana merupakan ikan yang tergolong satwa langka Indonesia dengan habitat asli Kalimantan dan Papua. Ikan arwana memiliki berbagai nama lokal seperti ikan naga, baramundi, saratoga, peyang, tangleso. Ikan ini cukup langka. Ini memiliki habitat ya tempat hidupnya yaitu pada tepian sungai yang ditumbuhi pepohonan seperti pohon engkana, putat, rasau, dan entangis, di mana pohon-pohon tersebut memiliki angker di dasar sungai dengan batang pohon di dalam air. Tapi daun-daunnya rimbun kok apa? Di habitat seperti inilah ikan-ikan arwana berada, berkembang, dan bersembunyi. Ketiga, ikan luan. Ikan luan ini ya percaya dengan salah satu jenis ikan hias atau pasangan yang dapat membawa keberuntungan baik kepada pemeliharaannya. Namun, tahukah Anda asal-usul mengapa mitos tersebut banyak tersebar di kalangan para pecinta ikan, tidak hanya di Indonesia, tapi juga seluruh dunia? Secara singkat, kepercayaan bahwa ikan luan dapat memberi keberuntungan berawal dari mitos yang ada di negara Tiongkok. Tidak sedikit pecinta ikan hias di Taiwan juga menganggap ikan luan sebagai pertanda datangnya keberuntungan. Bahkan nama luan sendiri memiliki arti sebagai dewa pelindung. Nah, awal mula mitos ikan luan membawa keberuntungan sebelum memutuskan untuk menjadikan ikan luan sebagai peliharaan. Mengetahui asal muasal jenis ikan tersebut tentu bukanlah hal yang buruk. Meski ikan luan telah dikenal oleh banyak kalangan masyarakat, masih sedikit orang yang mengetahui awal ditemukannya jenis ini. Ikan dengan bentuk dai menonjol ini pertama kali ditemukan di Malaysia, tepatnya di bagian barat negara tersebut. Di Indonesia sendiri, ikan luan baru dikenal sejak tahun 1993 dan langsung memiliki banyak peminat. Ciri jidat yang unik serta warna fisiknya yang indah membuat popularitas ikan luan cepat merangkak. Ditambah mitos orang Taiwan yang menganggap bahwa dai yang menonjol adalah sumber keberuntungan. Tidak sedikit orang yang berlomba-lomba untuk memelihara ikan luan. Bahkan tahun 1995 ada jenis ikan luan baru dari proses persilangan yang diberi nama White Color Hood of Fortune dan semakin membuat popularitasnya yang meninggi. Setelah itu, banyak ikan luan jenis baru yang muncul hasil dari proses persilangan yang dilakukan oleh para pecinta ikan hias. Ciri khas benjolan di kepala dan warna fisiknya jadi lebih bervariasi. Hasilnya, peminat ikan luan menjadi banyak bermunculan dari masyarakat awam sekalipun. Hingga saat ini, tempat budidaya ikan luan cukup mudah untuk bisa ditemui
Dengan begitu, Anda bisa memilih jenis ikan luan beserta motif yang sesuai dengan selera. Siapa tahu mitos ikan membawa keberuntungan yang baik terjadi dalam hidup Anda setelah memelihara ikan ini di rumah. Keempat, ikan koki. Ikan mas koki. Selain sebagian orang percaya bahwa ikan koki sebagai pembawa hoki atau keberuntungan, ikan koki juga dikenal sebagai salah satu ikan terindah dan menarik. Ikan ini dinilai membawa keberuntungan bagi pelajar, para pengusaha, serta para pekerja dalam bisnis dan karir mereka. Hewan peliharaan air ini cenderung menyeram hal-hal negatif dan membawa energi positif ke rumah Anda. Ada banyak ikan dalam hobi memelihara ikan yang dikenal sebagai ikan keberuntungan. Nah, menurut Feng Shui dan Wastu Sastra, memelihara ikan dalam akuarium di rumah akan membawa keberuntungan dan kekayaan bagi keluarga mereka. Itu alasan beberapa ikan menjadi lebih populer dalam pemeliharaan ikan hias dalam akuarium. Sebagian orang Asia khususnya percaya bahwa hal itu benar adanya dan bukan mitos. Ikan mas koki telah menjadi ikan hias yang sangat populer untuk membuat akuarium Feng Shui yang baik. Warna emas ikan koki melambangkan emas yang diinginkan banyak orang, dan gerakan yang anggun menciptakan energi yang baik. Di tempat akuarium tersebut ditempatkan. Nah, jumlah ikan koki menurut Feng Shui, kombinasi terbaik 9 ikan dalam satu akuarium adalah 8 ikan mas koki dan 1 ikan koki berwarna hitam. Dengan kombinasi 8 ikan merah dan 1 ikan hitam, ikan melambangkan kemakmuran, energi, dan rezeki. Angka 8 merupakan angka kemakmuran utama untuk mengaplikasi Feng Shui. Sebagai besar praktisi Feng Shui setuju bahwa angka 9 adalah angka yang paling menguntungkan. Jadi tidak heran jika hal ini adalah jumlah ikan yang disukai untuk jumlah ikan dalam tangki atau akuarium Anda. Angka 9 merupakan angka kemakmuran, melambangkan kekayaan dan umur yang panjang. Anda dapat memelihara ikan ini, salah satu dari jumlah ikan akuarium, untuk memenuhi energi yang dianggap berasal dari setiap angka sebagai berikut. 1. Awal yang baru. 3. Pertumbuhan serta perkembangan. 6. Keberuntungan spesial. 8. Uang dan kelimpahan. 9. Umur panjang dianggap sebagai angka paling beruntung. Kelipatan ketiga 3, 88, dan lain-lain. 3 kali lipat itu keberuntungan dalam angka. Nah, tujuan menambahkan 1 ikan hitam itu, ikan hitam yang paling penting adalah tujuannya adalah untuk menyerap energi negatif yang masuk ke rumah Anda. Oleh karena itu, ikan mas koki hitam menjadi simbol perlindungan. Jika ikan hitam mati tanpa sebab yang diketahui, seperti kekurangan oksigen, maka kelebihan atau kurang makan, diyakini ikan mati karena menyeram kesialan yang dimasukkan untuk Anda. Faktanya, banyak orang percaya bahwa jika ada ikan di dalam akuarium yang mati tanpa sebab yang dapat dibenarkan, maka pengorbanannya adalah untuk menyelamatkan Anda dari nasib buruk yang menghampiri Anda. Para praktisi Feng Shui selalu mengeluarkan ikan yang mati dari akuarium dan segera menggantikan
secepat mungkin. Ada banyak praktisi pesui yang memberikan penghiburan yang baik pada ikan mati mereka dan mengucapkan doa atau mantra untuk mereka. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ikan hitam lebih sering mati daripada ikan emas lainnya, karena ada beberapa penjelasan biologi seperti ikan blackmore, ikan koki berwarna hitam, memiliki penglihatan yang lebih buruk dan tidak dapat bersaing secara adil dalam mendapatkan makanan. Menurut prinsip ikan koki pesui, menambahkan akuarium ke rumah atau kantor Anda adalah cara terbaik untuk menarik si yang menguntungkan ke arah ruangan Anda, terutama untuk keberuntungan dan kemakmuran. Sangatlah penting bahwa akuarium pesui dengan ketentuan seperti ini selalu bersih, memiliki sirkulasi air beroksigen, terawat dengan baik, memiliki lingkungan yang menarik untuk ikan, memiliki keseimbangan 5 elemen pesui: air, kayu, api, tanah, dan logam, diisi dengan ikan bahagia hidup di tanki bersih yang diberi makan dengan benar, sehat, dan mengedarkan energi positif. Aturan terpenting untuk akuarium adalah menjaga air tetap bersih. Jika air terkena atau kotor, ikan tidak akan sehat atau bahagia. Jenis akuarium yang tidak terawat ini menarik energi negatif saji yang dapat mempengaruhi semua bidang kehidupan Anda, terutama sektor kekayaan Anda. Terakhir, kelima, ikat dewa. Ikat dewa yang dijadikan perisai untuk menghindari guna-guna. Mungkin beberapa orang masih mendengarkan nama ikan dewa, namun ternyata ikan air tawar tersebut tidak dipercaya sebagai pembawa keberuntungan. Bahkan sebagian masyarakat tertentu seperti di Sumatera dan Jawa menganggap ikat dewa sebagai perisai anti guna-guna yang dapat terhindar dari sialan. Ikat dewa yang bisa tumbuh dengan panjang 1,2 meter ini masih ada di rumah-rumah para sesepuh Jawa dan Sumatera yang mempercayai sejarah kerajaan zaman dahulu. Ikan dewa yang terdapat di Kuningan, Jawa Barat ini kononnya dahulu ada prajurit-prajurit yang membakar atau tidak setia pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi. Para prajurit itu pun dikutuk menjadi ikan. Loh, jadi penasaran dengan ikan ini? Yuk cari tahu tentang ikan dewa. Kepalanya mirip ikan emas, tapi badannya seperti arwana. Ikan kancra bodas atau sering disebut dengan ikat dewa memiliki nama ilmiah Tordoronidis. Ikan ini memiliki badan yang besar, memiliki panjang sekitar 1,2 meter, memiliki sisik besar dan kepalanya mirip dengan ikan emas. Namun postur panjang ikan ini mirip ikan arwana. Nah, selain menyimpan misteri tentang pemerintahan Prabu Siliwangi, ikan ini juga memiliki keunikan. Ternyata selain hina pada manusia, ikan ini tidak berbau amis dan kolam tempat ikan ini tinggal juga selalu bersih. Uniknya lagi, ikan yang satu ini menyukai buah apel merah. Ikan ini juga menyukai brodol jagung layaknya manusia. Ada hal yang aneh dan masih menjadi misteri tentang ikan dewa. Ketika air di dalam kolam hilang, maka ikan dewa juga akan hilang entah kemana. Namun ketika kolam sudah terisi air, ikan-ikan tersebut
akan muncul kembali. Nah, tanyanya, ikan ini terancam punah karena kerusakan hutan dan penangkapan secara berlebihan. Habitat ikan dewa adalah daerah hulu sungai yang memiliki aliran air yang cukup deras, jernih, memiliki oksigen yang tinggi, suhu air dingin, dan dasar perairan berbatu. Karena ikan dewa termasuk ikan langka, maka hewan ini dikeramatkan di beberapa daerah seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Masyarakat setempat menganggap ikan ini adalah ikan judi. Hukum adat setempat melarang orang yang memburu dan memakan ikan ini. Meski begitu, kita diperbolehkan untuk berenang bersama ikan dewa dan memegangnya. Nah, ikan-ikan dewa ini bisa kita temui di pemandian di bulan di Taman Kidul, Kuningan, Jawa Barat. Salam para pecinta ikan hias. Buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kita kali ini, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan jangan lupa bagi yang belum makan dulu supaya energi kalian terisi kembali. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.